Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas lagi soal seleksi RWB UMN tahun 2025 tentang TWK-nya. Kita ke soal yang pertama. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 dan berisi perubahan terhadap beberapa pasal. Salah satu isi utama dari amandemen pertama tersebut adalah yang A, penambahan pasal tentang hak asasi manusia secara khusus. Nah, di sini kan yang ditanya adalah amandemen pertama ya, teman-teman. Sedangkan kalau yang A ini, penambahan pasal tentang hak asasi manusia, ini ada di amandemen kedua, bukan amandemen pertama. Kemudian, kalau yang B, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru, ini juga sama ya. Dia bukan di amandemen pertama, tapi ini amandemen ketiga. Yang C, perubahan masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Nah, ini ngawur, nggak ada nih amandemen seperti ini. Yang ada justru sebelum di amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dapat dipilih kembali tanpa batas waktu. Nah, ini diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi nggak ada yang menyebutkan sampai 7 tahun ya. Selanjutnya, penghapusan DPA, Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara. Nah, penghapusan DPA ini dilakukan pada amandemen keempat, yang sebelumnya ada di bab 4, itu dihapus pada amandemen keempat ini. Jadi bukan amandemen pertama. Nah, yang benar jawabannya adalah yang E, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian, soal selanjutnya, dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini kita lihat jawabannya yang A, UUD 1945 pasal 30 ayat 1. Jadi isinya berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Betul ya? Kalau B, UUD 1945 pasal 33 ayat 1, itu isinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi bukan B jawabannya. C, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu isinya tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. D, Undang-Undang 1945 pasal 28 itu isinya tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kalau yang E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini isinya tentang ASN ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian, dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda, pernah terjadi peristiwa di mana seorang tentara Belanda menyamar sebagai ulama untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Nama samaran yang digunakan adalah Abdul Ghoffar. Siapakah sebenarnya tokoh yang menyamar tersebut? Kita bahas satu-satu. Dari yang A, Snok Hurgronje. Ini betul ya. Jadi Snok Hurgronje ini adalah penasehat pemerintah kolonial Belanda yang tugasnya membantu Belanda dalam menumpas perlawanan Aceh. Meskipun dia juga dikenal sebagai ilmuwan yang mempelajari Islam dan budaya Aceh, tapi dia ini memberikan saran kepada pemerintah kolonial Belanda tentang bagaimana agar mereka bisa mengendalikan dan menaklukkan Aceh. Kalau yang B, Van Hoos. Van Hoos ini perwira militer Belanda yang diangkat jadi gubernur jenderal karena dia yang akhirnya mengakhiri perang Aceh yang panjang. Jadi, cara dia mengakhiri ini dia bekerja sama dengan Snok Hurgronje ini, teman-teman. Jadi dia bisa tahu gimana caranya mengendalikan dan menaklukkan Aceh. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa dia ini adalah pahlawan di Belanda, penjahat di Aceh. Kalau yang C, Peter Bot. Peter Bot ini adalah ketua VOC pertama. Kalau Douwe Dekker ini tokoh nasionalisme justru ya, teman-teman. Meskipun beliau adalah orang Belanda, tapi beliau ini mendukung Indonesia untuk merdeka. E, Johan Harman Rudolf Kohler ini adalah jenderal Belanda yang memimpin serangan pada Perang Aceh pertama kali. Jadi kalau yang ditanya siapa yang menyamar sebagai Abdul Ghoffar, itu adalah Snok Hurgronje. Soal selanjutnya, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, penjajah Belanda menerapkan strategi divide et impera. Ini bertujuan untuk
Nah, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan divide et impera. Jadi, divide et impera ini adalah ungkapan Latin yang berarti pecah belah dan kuasai. Nah, ini adalah strategi politik dan militer yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok yang besar, akhirnya berubah menjadi kelompok-kelompok kecil, yang kelompok-kelompok kecil ini saling bermusuhan, saling bersaing, ada konflik di dalamnya, akhirnya mereka tidak dapat bersatu. Kalau pecah belah seperti ini kan sulit untuk bekerja sama melawan kekuasaan utamanya, akhirnya bisa dikuasai gitu ya teman-teman. Sehingga yang sesuai dengan pengertiannya itu adalah yang D, menciptakan konflik internal antar kelompok agar rakyat sulit bersatu. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lain. Selamat belajar teman-teman semuanya.